Shalom. Renungan kali ini berjudul Jehovah atau Yahweh dan Satu yang Memelihara. Bagian 2 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan mempelajari nama besar kedua Allah Ibrani yang secara tradisional dipresentasikan dalam bahasa Inggris dengan kata Jehovah. Meski demikian, Jehovah bukan satu-satunya kata yang digunakan untuk nama ini dalam bahasa Inggris. Dalam Jerusalem Bible ditulis Yahweh. Ini kemungkinan merepresentasi sesuatu yang dekat dengan pengucapan asli dalam Ibrani. Dalam versi lain, Berkeley Bible, nama ini diterjemahkan The Eternal. Dengan kata lain diterjemahkan dengan kata sifat. Kita melihat ada misteri tertentu berputar di sekeliling nama ini. Dalam bentuk Ibrani asli, nama ini terdiri dari 4 konsonan, YHWH, dan tidak ada huruf hidup. Kita perlu mengerti itu, biasanya dalam bahasa Ibrani hanya konsonan yang ditulis. Huruf hidup harus disediakan oleh pembaca. Kadang-kadang diletakkan di bawah konsonan. Dalam kasus apapun, ini prinsip dasar. Kecuali kita sudah tahu kata itu, biasanya kita tidak bisa mengucapkannya karena kita tidak tahu menyisipkan huruf hidup apa di mana. Ada 4 konsonan dalam nama sakral unik Allah. Sejak masa kedua Bait Israel, nama ini belum pernah diucapkan oleh bangsa Yahudi. Dianggap terlalu sakral untuk mereka ucapkan. Maka dimanapun nama ini disebut dalam kitab Ibrani, mereka menggantinya dengan nama lain. Biasanya mereka ganti dengan Adonai, yang berarti Tuhanku. Adonai berarti Tuhan. Fakta menarik dari kata Adonai seperti Elohim dalam bentuk jamak, bentuk tunggalnya Adoni sebagai alternatif. Kebalikan dari mengucapkan nama ini, bangsa Yahudi hanya mengatakan nama. Karena nama kedua Allah diungkapkan dalam kitab suci hanya dengan 4 konsonan. Jika kita ingin mengucapkannya, kita harus menentukan huruf hidup apa untuk disisipkan. Dalam sebagian besar Alkitab versi Inggris, nama ini dipresentasikan dengan kata Tuhan, di mana Tuhan ditulis dalam huruf kecil. Banyak orang membaca Alkitab tanpa menyadari ini. Jika kata Tuhan tidak ditulis dalam huruf besar, maka merepresentasi Adon dalam teks asli Ibrani. Namun jika kata Tuhan ditulis dalam huruf besar, merepresentasi nama sakral Jehovah, YHWH. Mari kita lihat penjelasan nama ini yang Tuhan sendiri beri. Tuhan sudah mengatakan pada Musa, ia akan kembali ke Mesir dan membebaskan Israel. Dan Musa bertanya, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata-kata kepada mereka, Allah atau Elohim, nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, nama sakral YHWH, Allah Elohim, nenek moyangmu, Allah Elohim Abraham, Allah Elohim Ishak dan Allah Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Keluaran 3 ayat 13-15.
Nama YHWH memiliki arti yang berhubungan dengan nama Akulah Aku. Pernyataan aslinya, Aku adalah Aku. Dalam Ibrani mula-mula, ketika nama ini disebut dalam orang ketiga, Ia adalah Ia. Meski demikian, kita harus memasukkan faktor lain. Dalam bahasa Ibrani, present tense sering memiliki arti future. Jadi, nama ini bisa berarti keduanya. Aku adalah aku atau ia adalah ia. Dengan kata lain, nama mengkomunikasi jauh lebih banyak daripada yang kita bisa katakan dalam satu atau dua kata sederhana. Mari kita lihat dengan cara ini. YHWH secara esensial berarti ia adalah ia. Secara grammar, meski demikian, lebih seperti nama pribadi. Semestinya kata benda ketimbang kata benda umum. Dengan cara ini, menekankan Allah sebagai pribadi. Nama pribadi ini, Yahweh atau Jehovah atau Tuhan, yang manapun kita ingin mengatakannya, pertama ditulis dalam Kejadian 2 sehubungan dengan penciptaan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah atau Jehovah Elohim atau Yahweh Elohim, kombinasi dua nama, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kata manusia dalam Ibrani, Adam, juga nama. Mari kita melihat nama Jehovah atau Yahweh Allah menciptakan nama Adam, manusia. Fakta ini mengungkapkan kepribadian Allah dan manusia. Allah pribadi menciptakan manusia pribadi. Kenapa? Untuk bersekutu antara keduanya. Penggunaan nama Jehovah atau Yahweh dalam ayat ini mengungkapkan fakta Allah sebagai pribadi menciptakan manusia sebagai pribadi. Membawa keinginan awal Allah untuk hubungan pribadi dengan pribadi manusia. Kita bisa simpulkan dengan cara ini. Nama Elohim mengindikasi Allah sebagai pencipta umum alam semesta, sementara Jehovah atau Yahweh mengindikasinya sebagai pencipta pribadi manusia. Aspek pertama nama sakral ini adalah nama pribadi, memfokuskan pada fakta bahwa Allah adalah pribadi real. Ia tidak abstrak, bukan entitas, bukan hanya makhluk tertinggi, melainkan satu pribadi. Aspek kedua yang ditekankan oleh nama Jehovah atau Yahweh adalah Allah kekal dan tidak berubah. Kebenaran ini diimplikasi dengan penggunaan kata kerja adalah dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Allah satu yang akan. Dalam arti tertentu di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Allah secara simultan dalam kekekalan. Kodrat kekal tidak berubah Jehovah atau Yahweh bukan hanya diimplikasi, namun juga diungkapkan langsung sehubungan dengan namanya. Sebagai contoh, di akhir Perjanjian Lama, Tuhan sendiri mengungkapkan ini dalam pesan Maleakhi kepada Israel, bahwasanya Aku, Tuhan, Jehovah atau Yahweh, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Maleakhi 3 ayat 6. Kelangsungan hidup Israel bergantung pada kesetiaan, tidak berubah, kekal Tuhan. Ada cara alternatif untuk menerjemahkan ayat itu, Aku adalah Tuhan, Aku tidak berubah. Alkitab New King James Version. Itu esensi inti namanya. Ia kekal, satu yang tidak berubah. Kebenaran ini diungkapkan dalam berbagai cara dalam Perjanjian Baru.
Kitab Ibrani berkata mengenai Allah Anak. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, semua dipersatukan bersama Allah. Kita membaca dalam kitab Wahyu, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Melampaui waktu, Ia yang pertama dan terakhir, awal dan akhir secara simultan. Ia satu yang sekarang dan yang sebelumnya dan yang akan datang. Frasa itu kemungkinan cara terbaik merepresentasi arti sejati kata Jehovah atau Yahweh. Allah bukan hanya satu di masa kini, namun Ia juga mengandung di dalam dirinya masa lalu dan masa depan. Untuk menyimpulkan, nama unik, spesial, sakral ini, Jehovah atau Yahweh, memiliki dua signifikans khusus. Pertama, menekankan bahwa Allah adalah satu pribadi. Kedua, menekankan bahwa Allah adalah kekal, satu yang tidak berubah. Kita sudah mempelajari dua nama besar Ibrani untuk Allah yang ditemukan dalam Perjanjian Lama, Elohim dan Jehovah atau Yahweh. Elohim menandakan Allah sebagai pencipta berkuasa alam semesta. Jehovah atau Yahweh, nama pribadi Allah. Sementara dua aspek utama nama Jehovah atau Yahweh, Allah pribadi dan kekal, nama ini juga diasosiasikan dengan perjanjian-perjanjian yang Allah buat dengan orang-orang. Ada dua alasan untuk asosiasi ini yang saling berhubungan dengan aspek-aspek nama yang dicatat di atas. Pertama, perjanjian hubungan antara pribadi dengan pribadi. Untuk alasan itu, nama pribadi Allah harus digunakan dalam hubungan ini. Kedua, perjanjian tidak berubah atau permanen. Karenanya, nama itu menekankan kodrat kekal. Tidak berubah Allah harus dihubungkan dengan perjanjian-perjanjian. Mari kita lihat dua saja pernyataan Allah mengenai perjanjian-perjanjiannya. Keduanya ditemukan dalam Mazmur 89. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Ayat 29. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ayat 35. Sekali Allah sudah membuat komitmen dalam perjanjian, Ia tidak pernah melanggarnya. Jadi, lagi, perjanjian khususnya diasosiasikan dengan nama Jehovah atau Yahweh yang berbicara mengenai kodrat kekal tidak berubah Allah. Kata Ibrani untuk kasih setiaku yang ditulis dalam ayat 28 Mazmur di atas selalu berhubungan dengan perjanjian. Terjemahan lain, kesetiaan Allah memelihara perjanjian, juga diterjemahkan, kasih setia Tuhan itu kekal dan belas kasih. Kita mengerti dengan benar hanya ketika kita menghubungkan kasih setia Allah dengan perjanjiannya. Aspek kodrat Allah itu yang memegangnya pada perjanjiannya. Nama Jehovah atau Yahweh berhubungan langsung dengan 7 nama spesifik atau gelar yang merepresentasi 7 aspek kesetiaan Allah memelihara perjanjian dalam Ia berurusan dengan manusia. Sesuai urutan dalam kitab suci, nama-nama ini mengungkapkan Jehovah dalam aspek berikut. Pertama, satu yang menyediakan. Kedua, satu yang menyembuhkan. Ketiga, satu yang adalah panji kita. Keempat, satu yang adalah damai kita. Kelima, satu yang adalah gembala kita. Keenam, satu yang adalah kebenaran kita.
Ketujuh, satu yang hadir secara permanen. Kita akan mengeksplorasi setiap nama perjanjian Tuhan ini berurutan. Dimulai dengan satu, memelihara atau menyediakan. Nama ini disebut pertama kali dalam Kejadian 22 dalam cerita Abraham membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria, di mana ia bersedia mengorbankannya sebagai korban pada Tuhan. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Abraham mengatakan pada hamba-hambanya untuk tetap di sana dengan keledai, sementara ia mengambil Ishak dan api untuk korban bakaran. Abraham dan anaknya naik ke gunung bersama-sama. Ini berikutnya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan. Kejadian 22 ayat 6-8. Setelah mereka sudah sampai ke puncak gunung dan Abraham sudah mempersiapkan anaknya sebagai korban, di momen terakhir, Allah mengintervensi dan mengatakan padanya bahwa ia tidak mensyaratkan pengorbanan Ishak. Sebaliknya, Abraham mengorbankan seekor ram yang ia temukan terjerat dengan tanduknya dalam semak belukar. Lihat ayat 9-13. Lalu kita membaca bagian di mana namanya muncul. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 14. Itu di mana perjanjian pertama nama Jehovah atau Yahweh muncul. Jehovah menyediakan. Satu yang memelihara. Orang Inggris mengatakannya Jehovah Jireh. Meski demikian, pengucapan itu sangat jauh dari bagaimana bunyinya dalam Ibrani. Dalam Ibrani, kata yang diterjemahkan menyediakan secara harafiah melihat. Dari arti itu, kita mendapat pikiran indah yang ketika Allah melihat, ia menyediakan. Kita juga mendapat konsep luar biasa, komitmen perjanjian pertama Allah untuk menyediakan. Ini akar semua komitmennya. Ia menyediakan untuk umatnya. Mari kita lihat bekerjanya komitmen perjanjian Tuhan ini untuk menyediakan bagi umatnya. Gambaran paling indah sementara kita melihatnya dikerjakan dalam pewahyuan kitab suci berikut. Menunjukkan kita pada satu pribadi yang menggenapkan semua komitmen-komitmen perjanjian Allah, Yesus, Mesias. Catat beberapa poin khusus. Pertama, persediaan utama domba. Ishak berkata, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kejadian 22 ayat 7. Dan Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ayat 8. Ketika penggenapan komitmen tiba, itu seekor domba, domba Allah. Ini bagaimana Yohanes Pembaptis berbicara mengenai Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Allah memenuhi keyakinan Abraham padanya. 2000 tahun kemudian, ia menyediakan domba, korban tertinggi, satu yang dalamnya semua komitmen perjanjian Allah dipenuhi. Ketika kita berpikir tentang nama itu, Tuhan menyediakan,
Kejadian 22 ayat 14, selalu membawa pikiran kita pada domba yang melaluinya persediaan diberikan. Tuhan akan menyediakan domba untuk korban. Ketika Yesus datang, Ia domba yang disediakan, domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kitab suci berkata dalam insiden itu dengan Abraham, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kejadian 22 ayat 14. Lagi, ini mempesona sementara kita menelusuri bekerjanya. Moria umumnya disepakati gunung yang sama yang terjadi dalam perjanjian baru sebagai Golgota atau Calvary. Jadi, di gunung di mana Abraham membuat pengakuan iman aslinya itu, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ayat 8. Dan di mana dikatakan kemudian, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 14. 2000 tahun kemudian disediakan dengan kematian Yesus di salib. Itu persediaan Allah tertinggi untuk kebutuhan, bukan hanya Abraham, semua mereka yang percaya pada Allah. Abraham dan Ishak dan korban di Gunung Moria, tipe-tipe apa yang terjadi di Kalvari. Abraham tipe Allah Bapa, Ishak tipe Allah Anak, api untuk korban tipe Roh Kudus, dan kayu yang Ishak bawa tipe salib. Ada semua pemandangan penyaliban dalam pendahuluan. Abraham, Bapa, mengorbankan anak satu-satunya, Ishak. Api roh yang dibutuhkan untuk membuat pengorbanan, dan kayu di mana pengorbanan akan dilakukan. Kita bisa simpulkan ini dalam satu ayat perjanjian baru. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Ada komitmen total. Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Bukan hanya dalam satu situasi atau untuk satu kebutuhan, melainkan dalam setiap situasi, untuk setiap kebutuhan, dalam waktu dan kekekalan. Tuhan sudah membuat perjanjian yang diasosiasikan dengan nama pribadi ilahinya sendiri yang tidak berubah. Ia akan selalu menyediakan untuk umatnya. Bukti tertinggi dan persediaan tertinggi adalah dalam Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi korban penghapus dosa, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Mari kita mengambil waktu sejenak dan bermeditasi pada ayat ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ingat, dengan Dia kita tidak bisa mendapatkan persediaan tanpa domba. Persediaan ada dalam domba Allah, Yesus. Amin.